Proses hukum kasus penganiayaan terhadap David Ozora, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio masih terus bergulir. Polda Metro Jaya telah menggelar rekonstruksi atau reka ulang kejadian di perumahan Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang menjadi lokasi penganiayaan. Sejumlah alat bukti seperti keterangan para saksi, riwayat percakapan di ponsel para pelaku, serta kamera CCTV di sekitar lokasi digunakan polisi untuk mengungkap kasus yang menjadi sorotan masyarakat itu. Mario Dandi tak bisa mengelak lagi atas sangkaan perbuatan pidana yang dilakukannya pada 20 Februari lalu itu. Ia pun mengikuti rekonstruksi yang terdiri dari 40 adegan. Dari persesuaian beberapa alat bukti ini, kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di TKP tersebut. Ya. Sebagai contoh, misalnya yang tidak ada di rekaman HP, ternyata ini tercover dari CCTV yang ada. Itu pada saat pemeriksaan, kita padukan dengan digital forensik, hasil digital forensik, baik dari WA chat WA, ya, kemudian dari video, kemudian video ini kita besarkan apa kata-katanya itu muncul semua, free kick dan lain sebagainya. Saya tidak takut anak orang mati dan lain sebagainya itu muncul. Di lokasi rekonstruksi juga tampak mobil Jeep Rubicon yang terparkir di pinggir jalan. Kendaraan itulah yang dibawa Mario Dandi ke lokasi penganiayaan David Ozora. Kendaraan mahal yang turut viral itu seolah menjadi saksi bisu aksi keji anak muda berusia 20 tahun itu. Berlatar belakang mobil mentereng itu, Mario Dandi menjalani satu persatu adegan penganiayaan terhadap David. Dalam rekonstruksi terungkap, Mario Dandi merupakan pelaku utama penganiayaan berat yang mengakibatkan korbannya sempat mengalami koma. Kita dalam rangka membuat terang tindak pidana yang terjadi, kemudian kita melihat peranan dari masing-masing tersangka, dan juga dalam rangka pemenuhan unsur pasal yang kita sangkakan, mulai dari perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan, dan juga di sini peranan dari masing-masing tersangka yang memberikan bantuan, memberikan kesempatan, memberikan sarana, dan juga keterangan untuk terjadinya kejahatan itu juga tergambar di sana. Sebelum terjadinya tindak pidana ini, ternyata tersangka MDS ini menghubungi beberapa orang dan memberitahukan akan melakukan tindakan pidana yang terjadi. Ya, sebelum kejadian, Mario sengaja mengajak bertemu David. Ajakan itu sempat ditolak David. Namun, dengan berbagai cara, Mario akhirnya berhasil membuat remaja berusia 17 tahun itu mau bertemu dengannya. Dalam rekonstruksi, terlihat juga adegan yang awalnya Mario dan David tampak mengobrol. Kemudian, ada adegan intimidasi yang dilakukan Mario terhadap David. Hingga adegan terjadinya penganiayaan brutal yang nyaris merenggut nyawa David. Tak ketinggalan pula aksi selebrasi ala Ronaldo yang dilakukan Mario usai menganiaya David menjadi bagian dalam reka ulang. Ini adegan yang bersangkutan melakukan selebrasi setelah melakukan free kick. Ini kan sudah dilakukan dia. Ini posisi setelah dia lakukan, posisi akhirnya seperti ini. Ya, seperti Cristiano Ronaldo. Selain Mario Dandi, ada dua lagi yang menjalani rekonstruksi. Satu berbaju tahanan yakni Shane Lucas. Pemuda berusia 19 tahun itu adalah teman Mario. Satu lagi perempuan tidak memakai baju tahanan adalah pemeran pengganti AG, remaja 15 tahun, teman dekat Mario. Shane
berperan merekam aksi penganiayaan atas perintah David. Shane juga yang menyisir lokasi untuk memastikan tak ada kamera CCTV di tempat itu. Dua orang ini tak berusaha mencegah ataupun menghentikan tindakan Mario. Shane terus merekam aksi mengerikan itu dengan kamera ponselnya. Sementara AG hanya duduk menyaksikan David menjadi bulan-bulanan Mario. Penganiayaan malam itu baru berhenti ketika orang tua dari teman David berteriak dan berlari ke lokasi menghentikan ulah kejam Mario. Akibat penganiayaan itu, David harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Dia sempat mengalami koma karena luka parah di bagian kepala. Kini kondisi David berangsur membaik. Namun, ia masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tempatnya yang sepi, tidak ada orang yang melerai dan melarang, sehingga ketiga faktor ini menjadi pemicu sebagai faktor resiko terjadinya penganiayaan terhadap Ananda David. Rekonstruksi penganiayaan David Ozora yang digelar pada tanggal 10 Maret 2023 lalu di perumahan Green Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan menguak fakta-fakta baru. Peran AG, remaja perempuan berusia 15 tahun yang merupakan teman dekat Mario, menjadi sorotan. AG yang telah berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum memang tidak diikutsertakan dalam rekonstruksi karena usianya yang masih di bawah umur. Namun, perannya digantikan oleh orang lain. Dari awal kita lihat rekonstruksinya di TKP itu kita lihat 98% sudah sesuai menurut kita. Dari catatan kita yang berbeda itu pas di dalam ya, ada satu pas di mobil yang mana dari kesaksiannya saudara Shane bilang dia nanti pas mereka diskusi Shane dan Dendi itu gua pukulin nih. Sebenarnya kalau menurut pengakuan kesaksian dari klien kita, dia tidak di mobil, itu perjalanan ketika Dendi menjemput saudara Shane. Jadi AG itu masih di mall pas pada saat itu. Tapi untuk generalnya kita lihat juga itu sudah cocok dari CCTV yang ada sih. Rekonstruksi yang digelar juga mengungkap bahwa tak ada adegan AG bersuah foto ketika penganiayaan terjadi seperti yang ramai diperbincangkan. Terkait dari isu selfie itu, dari rekonstruksi kemarin 100% sudah terpatahkan. Artinya tidak ada. Artinya memang tidak ada, dan itu dikonfirmasi dari saksi N, ibu dari yang punya rumah, temannya ya. Jadi keadaannya itu berdasarkan CCTV yang juga sudah kita lihat dan rekonstruksi kemarin. Setelah pukulan terakhir ya, pukulan terakhir dari Dendi ya, klien kita ini seperti segitu, dia pucat. Dia sebelum dia di CCTV kita lihat dan rekonstruksi kemarin, dia itu bingung seperti ini ke korban itu. Dia turun, menundukkan kaki, dia bingung kayak benar-benar nge-freeze. Namun, peran AG untuk memuluskan aksi Mario Dandi menganiaya David terlihat dengan jelas.
Salah satu peran AG disorot saat tersangka Mario menyuruh korban David melakukan push up. Terungkap pula, AG sempat menyalakan dan menghisap rokok saat penganiayaan berlangsung. AG bahkan juga ikut merekam peristiwa penganiayaan itu. AG juga sempat mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK pada 1 Maret lalu. Namun, LPSK menolaknya. Penolakan permohonan perlindungan itu lantaran naiknya status AG menjadi anak berkonflik dengan hukum. Memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berhadapan dengan berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan penelitian secara mendalam, dan menurut hasil telaah dan koordinasi kita dengan pihak terkait, dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan kepada yang bersangkutan LPSK tidak bisa karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan. Ya, AG, perempuan yang masih berusia belia 15 tahun, kini harus menyandang status anak berkonflik dengan hukum karena perannya dalam penganiayaan berat pada David. Banyak hal sih, bisa karena ada gangguan kepribadian antisosial, atau memang faktor eksternal tadi, pola asuh, gitu, ketidakhadiran orang tua. Siapa yang membesarkan anak ini, dengan siapa dia tumbuh dan berkembang. Kenapa dia seperti ini? Karena usianya usia anak. Jadi buat saya adalah benar-benar lakukan assessment, cari tahu apakah ada gangguan di dalam, atau memang karena anak ini ada dalam situasi, faktor yang ketiga tadi, situasional, di mana tempatnya yang sepi, tidak ada orang yang melerai dan melarang, sehingga ketiga faktor ini menjadi pemicu sebagai faktor resiko terjadinya penganiayaan terhadap Ananda David. Tentang ancamannya, si Mario adalah tentang KUHP 351-359 karena kekerasan penganiayaan berat. Dua pemuda dan satu perempuan yang masih di bawah usia dewasa kini harus berurusan dengan penegak hukum. Ya, mereka adalah Mario Dandi Satrio, Shane Lucas, dan AG. Ketiganya terlibat kasus penganiayaan berat David Ozora yang berusia 17 tahun pada 20 Februari lalu. Penganiayaan terhadap David disebut-sebut terjadi lantaran Mario marah atas tindakan tak menyenangkan yang dilakukan David pada AG. Mario Dandi dan Shane Lucas telah berstatus sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Metro Jaya. Sementara untuk AG, polisi menyebut statusnya adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Rekonstruksi atas penganiayaan itu sudah digelar.
Mario Dandi menjadi pelaku utama dalam peristiwa yang mengakibatkan korban David sempat mengalami koma. Dari semua rangkaian itu kita melihat bahwa para pelaku ini sudah memenuhi unsur-unsur pasal di 355 penganiayaan berat terencana. Mereka datang ke sini sudah dengan satu frame, ya, kemudian tidak ada dari satu pelaku pun yang berusaha untuk mencegah terjadinya penganiayaan. Bahkan mereka seperti bagi-bagi tugas, ya, yang tadi tersangka S ada yang untuk menjaga lingkungan, kemudian ngecek CCTV, ketika ada security yang datang dia yang memberitahu sehingga persekusi yang awalnya tadi sedang dilakukan dihentikan dulu kemudian dilanjutkan lagi gitu. Jadi banyak tahapan-tahapan dari proses persekusi ini yang justru menguatkan perbuatan penganiayaan berat mereka ini. Benarkah bayang-bayang pidana berat ada di depan Mario Dandi? Perilaku anak yang bersangkutan, si siapa ini, Mario, itu bukan lagi seperti kejahatan anak. Apalagi Mario ini kejahatan yang sangat luar biasa dan umurnya sudah 20 tahun Mbak Ahi, jadi sudah nggak masuk anak, dia sebagai kejahatan seperti hanya diatur pasal 80, kemudian 209 Undang-Undang Anak, juga KUHP. Jadi terhadap si Mario saya kira sudah kita lepaskan bukan anak lagi. Tentang ancamannya, si Mario adalah tentang KUHP 351-359 karena kekerasan penganiayaan berat, kan? Karena dengan lukanya cukup berat, apalagi kalau kita lihat kemarin berhentinya pun bukan karena kehendak si pelaku, berhentinya karena kehendak ada orang lain tahu. Ini saya kira suatu kejahatan-kejahatan yang perlu sangat memprihatinkan sekali, Mbak. Lalu, bagaimana dengan pelaku lainnya? Termasuk juga AG yang masih di bawah usia dewasa. Antara Seni dan Mario peradilan dewasa, tetapi tentang AG masuk peradilan anak. Ini harus kompetensinya dibedakan dari segi umur, sehingga tidak ada suatu perdebatan kembali ini anak tidak anak. Jadi dalam hal anak itu tidak ada pidana mati, tidak ada pidana seumur hidup, juga tidak ada. Maksimal seandainya terbukti itu adalah 10 tahun maksimal itu apabila kejahatannya berat, itu 10 tahun. Itu saya kira suatu yang luar biasa. Oleh karena itu ya mudah-mudahan tidak sampai terjadi situ terhadap pidananya, karena ancaman-ancaman pidana itu memang dibedakan antara pidana anak dan bukan anak. Jadi peristiwa penganiayaan Mario pada David yang ramai menjadi perbincangan publik, juga turut menguak fakta lain dari Mario Dandi. Ya, belakangan terungkap gaya hidup hedon Mario yang merupakan anak mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo itu. Sederet aksinya pamer kendaraan mewah viral di media sosial. Mulai dari pamer moge atau sepeda motor gede, disertai aksi freestyling dengan mogenya itu di jalan protokol di ibu kota.